Ini sosialisasi sebetulnya sudah sangat sangat beruntun dilakukan. Mhm. Jadi di tahun 2021 itu tim pemerintah, tim ahli itu sudah sosialisasi ke 12 kota itu Oke. 2020 ya. Mhm. Karena 2019 kan ada penolakan besar-besaran tuh Mbak Sesa. Iya. Jadi pemerintah kemudian menarik apa yang waktu itu akan disahkan di tahun 2019 dan Mhm. di tahun 2020 sosialisasi itu dilakukan di 12 kota di Indonesia. Menurut Pak Gede sendiri, sosialisasi ini kan sangat penting ya terkait dengan undang-undang KUHP yang baru ini, yang mungkin tadi ada satu pasal saja ternyata misinterpretasi seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang muncul, opini-opini yang muncul seperti itu. Kalau dari Pak Gede sendiri sebenarnya seberapa sering sih sosialisasi UU KUHP ini dilakukan? Ya, jadi ini sosialisasi sebetulnya sudah sangat sangat beruntun dilakukan. Mhm. Jadi di tahun 2021 itu tim pemerintah, tim ahli itu sudah sosialisasi ke 12 kota itu Oke. 2020 ya. Mhm. Karena 2019 kan ada penolakan besar-besaran tuh Mbak Sesa. Iya. Jadi pemerintah kemudian menarik apa yang waktu itu akan disahkan di tahun 2019 dan Mhm. di tahun 2020 sosialisasi itu dilakukan di 12 kota di Indonesia. Mhm. Kemudian masih ada gejolak gitu ya di tahun 2020 Iya. sehingga di tahun 2021 sosialisasi dilakukan lagi tuh Oke. di 11 kota di 2021. Mhm. Nah ini yang tadi saya ingin tegaskan lagi, kalau dikatakan tidak terbuka, tidak transparan, Iya. nggak masuk akal juga karena Iya. sosialisasi sudah Terus dilakukan sangat dilakukan ya. masif. Tetapi, tetapi ini ingin saya katakan juga, meskipun sosialisasi sudah dilakukan dengan sangat masif, tidak semua juga kemudian lapisan masyarakat bisa memahami Mhm. apa yang sudah disepakati tanggal 6 Desember yang lalu. Mhm. Ini kejadian Mbak Sesa, Iya. kemarin saya ditugaskan Mas Albert ke Medan ini, Iya. ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa Cipayung Plus di situ, ternyata ada pemahaman yang memang ternyata agak miss juga pemahaman mereka. Ini terkait dengan demonstrasi yang kemarin sempat ramai juga itu Mbak Sesa, bagaimana demonstrasi nanti kalau kami ditangkap begitu ya, Iya. kalau melakukan demonstrasi Iya. unjuk rasa. Kita jelaskan, saya sampaikan bahwasanya konstruksi pasal di dalam KUHP baru kita tidak ada larangan untuk demo. Itu Mhm. satu perlu dipahami. Ya. Jadi nggak ada kata-kata atau pasal di dalam KUHP baru itu yang melarang demo, tidak ada. Jadi boleh tetap melakukan demo, unjuk rasa. Nah, yang diatur dalam KUHP kita adalah ketika melakukan nanti unjuk rasa, maka harus memberitahu kepada aparat yang berwajib. Iya. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Mhm. Kemudian, apakah wajib memberitahu? Saya katakan tidak wajib juga, tapi harus punya konsekuensi dalam kepala kita. Kalau tidak memberitahu, ketika terjadi keonaran, huru-hara, maka Anda bisa dihukum. Benar. Iya. Gitu. Nah, Oke. kalau misalnya memberitahu, kemudian terjadi keonaran dan huru-hara, Anda nggak akan dihukum Ya. karena Anda sudah memenuhi Memberitahu. kewajiban hukum. Saudara sudah memberitahu kepada aparat yang berwenang. Ini nggak clear kemarin. Oke. Maka saya katakan, ketika sosialisasi ini sudah dilakukan sangat masif, tapi masih juga ada beberapa pihak masyarakat yang belum clear, sehingga ke depan sosialisasi akan tetap dilakukan, dan Mas Albert sudah menyusun itu. Kami dari tim ahli, tim pemerintah ini punya tanggung jawab moral ke depan Untuk selama terus 3 tahun ini untuk memastikan sosialisasi. norma-norma dalam Ya. KUHP baru ini dipahami, terutama oleh aparat penegak hukum. Oke. Karena mereka yang akan menggunakan, usernya kan mereka, Mbak Sesa.